Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Bagaimana kabar kalian? Salam olahraga jaya. Hari ini Pak Agus akan berikan materi untuk yang kebugaran jasmani. Setelah anak-anak tadi sudah mengerjakan yang PH pencak silat. Anak-anak, ini adalah bab terakhir dari semester 1 dan sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di awal sebelum kita mulai PJJ. Kalian masih ingat? Coba kalian amati gambar ini. Kita pernah bahas mengenai aktivitas fisik. Ya, ada terbagi menjadi 3, aktivitas fisik ringan, sedang, dan juga yang berat. Yang kategori berat kita bahas di bab 1, yaitu ada bola basket. Nah, kita akan ulang lagi, dan sebagai tambahan, karena ini materi di bab kita, bab 5, dan bagus sampaikan. Dan setelah ini juga nanti akan ada tugas buat anak-anak untuk mengerjakan, walaupun sebenarnya ketika kalian mengerjakan jurnal yang kemarin, jurnal aktivitas fisik itu pun, nilai kebugaran jasmani pun sudah Pak Agus pegang dan teman-teman sudah pegang. Tapi karena di bab 5 dimunculkan kembali, kita tetap akan mengukur kira-kira bagaimana sih kebugaran yang benar-benar kalian lakukan dulu ketika dengan jurnal dan sekarang hasilnya akan seperti apa. Oke, mari kita lanjut saja ke slide berikutnya. Siap belajar dan bergerak? Buatlah suasana belajar yang menyenangkan, simak betul materi ini dan pahami, dan juga bisa kalian tambahkan dengan mempelajari LKS bab 5, kebugaran jasmani. Dan hari ini ada tugas praktek yang harus kalian kerjakan. Batas waktunya nanti akan Pak Gus sampaikan di slide akhir. Semangat belajar, Tuhan Yesus berkati anak-anak. Baik, kita bahas tentang apa itu definisi atau arti dari kebugaran jasmani. Secara umum, adalah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, tanpa merasa kelelahan yang berarti. Ya. Ini pernah kita bahas juga ya. Jadi dia tidak mengalami kelelahan yang berarti. Lelah sih iya, tapi tidak berarti. Artinya masih bisa mempunyai cadangan sisa tenaga untuk aktivitas lainnya. Nah, itu kebugaran jasmani. Contoh dari kebugaran jasmani yang kita bahas itu ada bagian-bagian tertentu, ada komponen-komponennya. Ini materi teori banget anak-anaknya, tapi tetap aku sampaikan saja. Komponen-komponen kebugaran jasmani itu atau bagian-bagiannya itu adalah ada kekuatannya, ada kekuatan otot gitu ya, ada kecepatannya, kemudian ada daya tahan jantung paru, kemudian ada juga daya tahan otot. Aduh Pak, bingung saya kok dibahasin kayak gini. Ada keseimbangan gitu ya. Dan juga ada kelincahan dan lain-lain. Ada sekitar 14 ya komponen kebugaran jasmani. Nah, kita tidak akan bahas keseluruhan. Kita mengikuti saja di bagian yang ada di buku pendamping kalian di LKS. Ya, apa saja sih akan Pak Agus bahas secara ringkas ya. Di kekuatan, misalnya nanti di kecepatan, dan seterusnya. Nah, ini materi dulu kala, awal-awal PJJ masih ingat ya. Selamat datang di new normal ketika semua orang bicara mengenai meningkatkan imunitas tubuh, ya kan? Harus dengan olahraga, makan teratur, istirahat cukup, vitamin, dan seterusnya. Orang jadi paham bahwa sebenarnya olahraga itu manfaatnya tidak hanya untuk otot saja gitu, tetapi ini untuk daya tahan fisik. Nah, dan dibagi menjadi aktivitas fisik itu ada aktivitas harian, pernah kita bahas ya. Jadi misalnya mencuci baju, mengepel, jalan kaki, bersihkan jendela, itu kita sebut dengan aktivitas fisik harian. Kemudian ada latihan fisik. Nah, ini kalian sudah pernah bagus buatkan jurnal aktivitas fisik hariannya, dan juga ada jurnal latihan fisik. Yang ada plank gitu ya, yang kemarin sempat ada worksheet-nya juga gitu ya. Itu pernah kita pelajari dan pernah kita berikan tugas juga, dan anak-anak sudah mengerjakan. Kemudian ada juga selain latihan fisik, aktivitas fisik yang lain yaitu olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini biasanya digunakan untuk prestasi ya. Untuk prestasi atau tubuh menjadi lebih bugar. Dan ini biasanya terukur sekali. Mari kita cek seperti apa. Nah, ini dia ya yang
yang pernah dibahas Pak Agus, aktivitas fisik ringan, gitu kan, yang kalorinya yang terbakar hanya sekitar di bawah 3,5 per menitnya. Itu ada misalnya berjalan santai di rumah, kantor gitu kan, atau bermain biliar, memancing, ya, menembak, memanah gitu ya, naik kuda. Karena naik kuda yang olahraga kudanya. Tidak. Bercanda, anak-anak. Itu misalnya di aktivitas ringan ya. Nah, aktivitas sedang itu yang terbakar kalorinya itu 3,5 sampai 7 ya, sampai 7. Jadi lumayan, tapi sebenarnya tidak terlalu berat karena ada ketentuan juga dengan cara mengetes nafas ya. Ini misalnya tetap dapat berbicara tetapi tidak bisa bernyanyi. Nah, jadi aktivitas fisik itu kalian bisa ukur ini masuk ringan apa sedang ya. Dicek saja bisa nyanyi enggak gitu setelah olahraga ya. Terus apakah masih bisa berbicara? Oh bisa, tapi kalau nyanyi sudah tidak bisa. Nah, itu masuk ke sedang. Contohnya ini ada ya bulu tangkis rekreasi gitu ya. Kalau bulu tangkis yang kompetisi tidak mungkin sedang, itu sudah pasti ke yang berat ya. Kemudian ada volley non kompetitif gitu ya. Terus ada lagi skateboard gitu ya. Ada lagi nih tenis meja nih. Tenis meja ini Pak Agus lagi senang-senangnya ini. Nah, ini juga masuk di aktivitas sedang ya. Oke, sekarang kita ke yang aktivitas berat. Di atas 7 ya. Kalori yang terbakar per menitnya. Itu ada kalau di olahraga itu ada bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan lintasan mendaki. Nah, jadi kalau lintasannya sudah mulai naik turun gunung, itu masuk ke aktivitas berat. Terasa betul-betul. Ada cross country, badminton kompetitif, volley kompetitif. Nah, terus tenis meja. Tenis meja itu bukan yang double, yang single. Jadi satu orang. Kalau yang double itu nanti masuk di sedang. Atau berjalan dengan sangat cepat gitu ya. Jadi pernah kita bahas anak-anak ya. Ini adalah contoh aktivitas harian yang bisa kalian lakukan. Tinggal memilih masuk ke yang ringan, sedang, atau berat. Nah, bicara latihan fisik yang tadi Pak Agus sampaikan harus memenuhi ini BBTT. Apa tuh? B baik, B benar, T terukur, dan teratur. Nah, ini pernah kita bahas nih. Jadi latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur. Jadi disengaja anak-anak dengan melibatkan gerak tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, ya. Yang baik ya, yang baik disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan. Jadi ingat betul, bukan berarti ngikut-ngikut yang lain gitu. Oh itu bisa sampai sekian jarak, terus saya ikut-ikutan. Jangan, ya harus benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuan. Oke, dan dilakukan di lingkungan yang sehat ya. Kemudian latihan fisik yang benar. Nah, yang benar itu secara bertahap gitu ya. Secara bertahap, misalnya kalian mau mencapai kecepatan tertentu ya jangan buru-buru langsung di-push secepat itu, perlahan ya. Atau misalnya kalian melakukan bersepeda pada jarak tertentu, ya jangan langsung ke yang paling jauh gitu, bertahap. Itu benar, artinya latihannya benar. Kalau langsung ujuk-ujuk jauh berbahaya, oke? Kemudian terukur. Nah, terukur itu yaitu dengan mengukur intensitas dan waktu latihan. Ini pernah kita bahas, paling tidak itu kalian melakukannya 30 menit ya, 30 menit sehari gitu ya. Jadi jangan cuma sesekalinya cuma 5 menit gitu kan. Itu tidak terukur anak-anak. Ya, saya latihan fisik Pak Agus setiap hari, tapi cuma 5 menit misalnya gitu. Intensitasnya kurang sekali sehingga memang latihan fisiknya tidak akan berhasil gitu ya. Kemudian yang teratur, nah teratur itu dilakukan secara teratur, misalnya dijadwalkan di setiap hari apa, dalam waktu seminggu itu bisa berapa kali, tapi teratur, misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Senin atau setiap hari Kamis. Nah, dan diselingi dengan istirahat. Karena istirahat merupakan salah satu unsur yang sangat penting buat kebugaran fisik juga. Jadi anak-anak, untuk latihan fisik kalian harus memahami BBTT ya, baik, benar, terukur, dan teratur supaya ada manfaatnya. Nah, untuk latihan kekuatan atau strength, ini kekuatan,
Itu apa sih latihan kekuatan? Latihan kekuatan ini masuk di komponen kekuatan, bagian kebugaran jasmani yang komponen kekuatan. Contoh latihannya adalah ini, otot tangan dengan cara pull up. Ini pull up, ada Om Ganteng ini lagi pull up. Kemudian ada otot perut. Jadi otot perut ini ada adik yang latihan juga ini. Untuk apa? Untuk perut sit up ya. Kemudian ada otot tangan dan dada. Ini ada untuk laki-laki, push up ya. Ini untuk perempuan, kakinya ditekuk. Nah, ini adalah yang benar. Jadi kalau tidak benar, ya sembarang saja perempuan seperti ini, nggak apa-apa, yang penting olahraga. Nah, itu fatal. Jadi harus benar. Tahapan-tahapannya harus diperhatikan. Dan caranya harus benar. Nah, kekuatan adalah kemampuan tubuh menggerakkan tenaga untuk menahan beban yang diberikan. Jadi, tangan kita, misalnya yang dilatih, atau otot perut kita, itu bisa menahan beban sampai berapa hasilnya atau berapa lama misalnya begitu. Contohnya ini akan jadi tugas kalian yaitu sit up. Nah, nanti kalian akan melakukan sit up seperti ini anak-anak dalam waktu misalnya sesuai umur, apakah 30 detik atau 60 detik. Nah, berapa pencapaiannya. Nah, ini akan kita lihat. Kalau jurnal yang kemarin kamu lakukan, mestinya ini kalian kuat semua. Oke, baik. Berikutnya yaitu latihan daya tahan. Daya tahan yang dimaksud adalah daya tahan jantung dan paru, ya, bukan otot. Daya tahan jantung itu untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama dan terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih dalam waktu yang singkat. Ini penting sekali anak-anak. Ini untuk kalian yang dalam masa perkembangan, malah Pak Agus sarankan yang kalian latih adalah ini, daya tahan jantung dan paru. Kalau untuk kekuatan ya boleh ya, tapi tidak terlalu penting untuk kalian karena memang kalian masih dalam masa perkembangan anatomi tubuh. Jadi mungkin lebih penting kalian berusaha ke latihan daya tahannya. Ada lari jarak sedang, jauh, atau lompat tali. Dan juga ini renang. Renang sangat baik untuk latihan daya tahan. Nah, berikutnya adalah latihan kecepatan atau kita sebut dengan speed ya. Ini adalah kemampuan tubuh bergerak mencapai jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita pernah belajar di atletik anak-anak, itu ada pelari tercepat namanya Usain Bolt. Dia adalah orang dengan speed yang paling bagus di dunia karena memang larinya kenceng banget ya. Nah, untuk melatihnya, kalian bisa melakukan dengan lari jarak 50 meter misalnya. Kalian amati gambar di sini, ini adalah ketika mereka mulai melakukan awalan berlari. Jadi awalan berlari yang benar adalah memang posturnya semiring ini anak-anak. Sebenarnya ini kalau dalam definisi disebutkan bahwa menjatuhkan tubuh. Dari posisi start itu menjatuhkan tubuh. Nah, supaya tubuh tidak jatuh, maka kaki berikutnya melangkah. Sehingga terjadilah lari. Tapi setelah sekitar 10 meter anak-anak itu tidak miring begini, tapi tegak. Posisi tegak supaya apa? Supaya langkah kakinya semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Kalau tetap miring begini, langkah kakinya akan di belakang. Dan itu salah. Nah, itu prosedur dalam lari ya, lari cepat, lari jarak pendek. Tapi intinya ini untuk melatih komponen kecepatan. Jadi kalau kalian mau melatih kecepatan, pakai dengan lari jarak pendek. Kalau tadi untuk kekuatan ada push up, ada pull up, ada sit up ya. Kemudian kalau untuk jantung paru itu tadi Pak Agus sarankan berenanglah, itu paling menyenangkan. Walaupun di masa pandemi kayaknya kita akan kesulitan ya anak-anak karena memang masih khawatir di kolam renang. Atau kalau tidak ya silahkan kalian melakukan lompat tali juga boleh. Cuma sekali lagi lompat tali Pak, saya nggak bisa lompat tali. Nah itu repot. Ya sudah, bisanya jogging saja. Oke? Nah, berikutnya adalah latihan kelincahan atau agility. Kalau orang bilang ya, agility itu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat. Nah, dan tanpa kehilangan keseimbangan. Ini contohnya ini nih. Lari bolak-balik atau shuttle run. Dari sini larinya tidak pelan anak-anak, larinya cepat nih. Balik lagi ke sini dan seterusnya. Jadi dia lari bolak-balik.
Nah, ini jaraknya bisa kalian pakai maksimal 10 meter ya. Tapi kalau kalian bisa atur 4-5 meter juga boleh. Ya, kalau semakin pendek tentu akan semakin sulit memutar arah. Karena pada saat kalian lagi berlari, tahu-tahu sudah sampai di titik, kemudian balik lagi, mutar lagi, balik lagi, dan seterusnya. Nah, kenapa? Ini untuk melatih kelincahan. Dan ini baik, untuk kelincahan baik. Jadi nanti gerak tubuh kalian menjadi lebih enak, lebih cepat, dan tidak akan mudah jatuh. Kita amati dulu yang ini. Ini adalah cara berlatih. Ini dia cara push up dan sit up yang benar. Sit up. Posisikan telapak kaki datar dengan permukaan. Duduk dengan posisi lutut menekuk membentuk sudut sekitar 45 derajat. Perlahan rebahkan tubuh ke lantai dan tahan posisi saat bagian tengah punggung menyentuh lantai, kemudian kunci perut. Kembalikan tubuh ke posisi semula, lalu lakukan kembali gerakan yang sama secara berulang. Pengaturan napas pun perlu diperhatikan. Saat posisi merebahkan tubuh, perlahan tarik napas. Sedangkan saat gerakan menarik tubuh ke posisi semula, hembuskan napas. Jika sit up dilakukan di rumah, kolong tempat tidur atau meja dapat dijadikan pengganti untuk menjadi tumpuan kaki. Push up. Tempatkan telapak tangan di permukaan. Atur posisi sejajar dengan bahu. Lurus dan rapatkan kedua kaki. Turunkan tubuh sampai dada berjarak sekitar 2 cm dari permukaan. Posisi ini luruskan lengan sehingga tubuh kembali lagi ke posisi awal dan lakukan gerakan ini secara berulang. Dengan jeda 1 detik untuk setiap gerakan, naik dan turun. Pengaturan napas pun perlu diperhatikan. Saat posisi menurunkan tubuh, perlahan tarik napas. Sedangkan saat posisi menaikkan tubuh ke posisi semula, hembuskan napas. Oke, ya itu tadi videonya tentang bagaimana kita melakukan gerakan latihan kekuatan sit up dan push up. Nah, bagus bahas sebentar. Tadi ada pembahasan tentang cara sit up dan push up. Nah, untuk sit up itu akan kalian lakukan sebagai praktek. Untuk push up tidak usah kalian lakukan, hanya sebagai pengetahuan. Dan tadi contoh yang dilakukan untuk push up itu untuk anak laki-laki. Kalau perempuan berbeda, yaitu kakinya ditekuk. Nah, kita bahas yang di bagian napas nih anak-anak. Napas yang dimaksud adalah ketika terkena beban, maka kalian menghembuskan napas. Ketika tidak terkena beban, maka kalian menarik napas. Contohnya bagaimana? Ketika sit up, pada saat kalian mengangkat tubuh kalian, itu maka beban kalian akan terasa di perut. Nah, di saat itu kalian hembuskan napas. Maka saat kalian berbaring untuk turun kembali, itu kalian menarik nafas. Contohnya seperti itu. Oke, ini dia tugas kalian anak-anak. Sit up saja ya. Pak Agus ulangi, sit up saja. Dan ini Pak Agus sudah ambil dari TKJI, Tes Kebugaran Jasmani Indonesia untuk anak-anak. Itu berdasarkan umur anak-anak. Jadi kalau nanti anak-anak umurnya sekitar 12 ke bawah atau 12 gitu, maka kalian hanya melakukan selama 30 detik. Pak Agus tidak tahu di SD Kristen Manahan kayaknya rata-rata di 12 deh. Maka kemungkinan 30 detik saja. Gampang, 30 detik setengah menit. Oke. Dengan cara yang benar, dengan posisi tangan yang tadi benar ya, dengan posisi kaki yang bisa dipegang, oke, bisa dipegang. Silahkan kalian lakukan dalam waktu 30 detik. Oke. Sedangkan ketika umur kalian di atas 12, misalnya 13 sampai 15 tahun, maka kalian tidak menggunakan 30 detik tapi 60 detik. Nah, 60 detik itu berarti sudah berbeda. Tapi Pak Agus rasa anak kelas 6 pun hanya di 12 tahunnya. Nah, nanti kalian lakukan latihan ini dengan cara yang benar. Jadi benar tadi kita sudah bahas BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur ya. Nah, nanti yang benar itu umurmu berapa, jenis kelaminmu berapa, jenis kelaminmu apa, kemudian durasi waktunya berapa lama. Silahkan kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian untuk skala penilaian itu nanti ada 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Kemudian nanti kalian silahkan rekam pelaksanaannya. Tolong kalian sebutkan nama, kelas, nomor absen, dan umur karena itu penting untuk mengetahui apakah kalian masuk 60 detik atau 30 detik.
Setelah itu silahkan kalian kerjakan. Dan kalian bisa mengirimkan melalui GC atau juga melalui WA. Nah, perhatikan paling batas tanggal 17 November. Agar dapat tercapai targetnya, silahkan kalian lakukan setiap hari sebagai latihan fisik. Gitu ya anak-anak. Oke, berarti nanti kalian silahkan mengamati kembali cara sit up-nya tadi. Tangannya ya, posisi tangan di dada gitu ya. Terus kaki boleh dipegang, kaki ditekuk. Kemudian silahkan kalian atur nafas untuk melakukan gerakan yang benar. Gitu anak-anak? Baik, Pak Agus kira cukup sekian untuk materi kita di bab 5. Nah, silahkan kalian berlatih dan sehat ada di tangan kalian masing-masing anak-anak. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Agus. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga jaya.